Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, saya sekarang lagi berada di Kota Suci Mekah, rombongan umrah dari Amerika. Ada salah seorang Amerika bertanya, man, wherever I go, kemana aja saya pergi katanya, there's always Indonesian there. Di waktu tawaf, waktu sa'i, shopping, itu selalu ada orang Indonesia. Ya, saya bilangin memang jumlah orang Indonesia yang umrah itu tiap detik selalu membludak di mana-mana. Ya, one of the reason saya bilang, karena di Indonesia kalau orang mau naik haji, daftar sekarang, he will go after 20-30 years. Setelah 30 tahun baru berangkat. Ya, daripada meninggal belum pernah melihat Ka'bah, ziarah Rasulullah, ya sudah. Right? Nah, dalam kesempatan ini, karena saya yakin para pendengar ada yang berminat atau sudah pernah pergi, ada satu pertanyaan, apakah kita bisa tahu kalau umroh kita ini diterima tidak? Kan udah mengeluarkan biaya, kemudian juga it's not easy kan, umroh itu. Memang jawabannya ya nggak ada yang tahu, hanya Allah tahu. Tapi para ulama memberikan beberapa tanda-tanda seorang itu umrahnya mabrurah, diterima, atau mardudah, ditolak. Ya. Jadi ini kita bahas. Ya. Yang pertama, tanda umrah seorang diterima adalah apabila setelah umrah dia merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tenang, gitu kan. Jadi kalau dulu salatnya asal-asalan, dulu tidak merasakan khusyuk, misalnya sekarang mulai, meskipun tidak sempurna, ya, ada rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terjadi perubahan dalam sikap dan tingkah laku. Ya, dulu agak sombong, judes misalnya, mulutnya tidak dijaga, ngomong seenaknya dan sebagainya. Sekarang ada perubahan. Ya, artinya sekarang lebih ketakwaannya meningkat, kesabarannya meningkat, ya, ketawaduannya juga meningkat. Yang ketiga, mendapatkan ilmu baru dari menghayati hikmah daripada umrah. Ya, misalnya tawaf. Tawaf itu adalah simbol keserasian antara alam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini memang hidupnya serasi, harmoni. Oleh karena itu dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian khalaqal insan. Di sini aneh kan mestinya kan khalaqal insan artinya menciptakan manusia. Kenapa enggak menciptakan manusia kemudian ajar Quran? Jadi seolah-olah Quran itu blueprint. Sebelum kita exist, kita itu berwujud, Quran sudah ada di situ. Right? Allamahul bayan, yang menjelaskan tentang bayan, penjelasan. Setelah itu, setelah bicara masalah manusia, Allah mengatakan apa? Right? Wasyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Matahari dan bulan itu sudah fixed calculation, bisa dihitung. Kemudian bintang. Pokoknya Allah bicara masalah alam. Ya. Matahari, bulan, bintang, bumi dan sebagainya. Jadi seolah Allah mengatakan, hey, kamu ingin hidup harmonis, tenang, serasi, ikutilah alam ini. Ya, alam ini bisa hidup dengan tenang meskipun
kecepatan planet dan sebagainya yang luar biasa, ya, tapi mereka tenang, nggak pernah bentrokan. Kenapa? Karena mereka submit, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya kata Allah, hey matahari, you stay there. Bulan kamu tinggal di situ. Pernah nggak matahari bilang, besok saya malas, saya bosan di sini terus, naik lebih ke atas. Ya kita bisa kedinginan, nggak kuat kita, atau lebih dekat ke bawah, kepanasan kita, nggak pernah. Even 1 inches, right? Matahari, galaksi semuanya, mereka betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hidup harmoni. Nah kita juga demikian. Ya, oleh karena itu maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu disenangi sama alam. Because you are like me, kata alam itu. Maka dalam hadis kan kalau orang itu meninggal akan ditangisi oleh alam ini. Tempat sujud kita nangis. Ya, kita misalnya ke masjid lewat pohon itu menangis. Ya, meratapi kita. Sebaliknya yang orang jahat ketika meninggal, itu mereka pada gembira. Right? Makanya dalam Quran ketika Fir'aun meninggal, fama bakatis samawat. Langit dan bumi enggak menangis karena Fir'aun, mereka senang. Ya. Kemudian juga tanda keempat, terjadinya banyak keberkahan dalam umurnya, rizkinya, right? Berkah itu artinya banyak manfaatnya hidupnya itu. Makanya ada orang yang umurnya nggak begitu panjang, pendek, tapi dia berkah hidupnya. Ya, Imam Nawawi misalnya, pengarang buku Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu umurnya ketika meninggal hanya 40-an saja. Malah dia nggak sempat kawin. Ketika ditanya, lupa akhirnya. Ya, makanya kata Nabi kan, sebaik-baiknya orang yang panjang umurnya dan berkah, banyak amalnya. Kemudian yang kelima, dia selalu istiqomah, konsisten dalam ibadah. Ya, ingat, Allah itu senang seseorang itu ketika dia beramal soleh, beribadah itu, dia konsisten. Ya, misalnya gini, meskipun sedikit ya, salat duha itu kan 8 rakaat. Dia tiap hari 2 rakaat, tapi tiap hari. Bukannya 8 rakaat seminggu kemudian bye-bye. Ya, demikian juga dalam hal-hal ibadah yang lain. Baca Quran misalnya, sehari meskipun selembar, tapi tiap hari dia baca. Ya, ke masjid demikian juga. Nah, itu istiqomah. Makanya Allah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. What happened? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti ketika akan meninggal akan turun malaikat. Nah, setiap orang kalau meninggal ada 2 kan, rasa khawatir, mau dibawa kemana, sedih, meninggalkan kekasih-kekasihnya semua, anaknya dan sebagainya. And that moment kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Masih takut juga. Wa abshiru bil jannah. Ketika itulah akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Makanya hilang sudah rasa sakaratul maut itu. Ya. Kemudian yang terakhir, dia selalu merasa rindu ingin kembali ke sini, ingin kembali ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, kembali ke Madinah, ziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi itulah beberapa tanda seseorang itu umrohnya diterima atau mendapat umroh mabrurah. Ya, yang pertama mudah-mudahan para pendengar
yang belum pergi umrah, oleh Allah dimudahkan. Yang sudah, insyaAllah kita bisa berulang kali ke sana. Dan insyaAllah, kata Nabi kan, satu umrah ke umrah yang lain itu menghapuskan dosa. Jadi kalau tahun lalu kita umrah, sekarang tahun lagi umrah lagi, itu setahun itu habis dosa itu. Ya, mudah-mudahan saya doakan semua para pendengar, oleh Allah dimudahkan untuk datang ke tanah suci ini. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.